Timnas Indonesia kena ayam dengan Filipina. Timnas Indonesia botol lagi AFF selepas kalah 1-0 dengan Filipina. Ramai fan Indonesia troll Malaysia selepas Malaysia tersingkir daripada AFF. Mana korang? Tapi itulah, ingatkan Indonesia ni power. Last-last kena ayam juga. Memang bapak fan-fan Indonesia, korang kena ingat satu benda. Walaupun Malaysia kurang perform untuk AFF kali ni, tapi fan Indonesia kena ingat Malaysia ada lebih banyak trofi AFF berbanding dengan Indonesia. Kok bisa? Usai gagal lolos ke semifinal karena seri saat melawan Singapura dan berada di peringkat ketiga di fase grup, Malaysia langsung serang timnas Indonesia. Malaysia langsung sindir keras timnas Indonesia dan membanggakan perolehan 1 piala ciki yang pernah didapatnya. Gila, supaya ini lucu. Walaupun Indonesia kalah, satu benda yang aku betul-betul respect dengan diorang adalah untuk AFF kali ni mereka turunkan ramai player muda. And boleh nampak player muda diorang bermain betul-betul semangat. It's okay fan Indonesia dan juga Malaysia, kita fokus dulu rebuild. Next AFF kita ayamkan tim-tim lain. Impian Indonesia untuk mendapatkan piala AFF pertama mereka gagal apabila dikalahkan oleh tim Filipina yang berada di tangga 150. Mereka kalah 1-0. Semalam guys, sebelum video Malaysia tu keluar, ramai tu yang DM aku. 10 ke 20 orang DM aku. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Bang, bila nak bahas pasal Malaysia kalah? Korang boleh tengok sendiri, banyak yang gelak dekat aku semalam. Sombong amat. Okay, penuh emoji ketawa dekat komen semua kan. Tapi, pagi ni sunyi sepi. Mana request? Mana request daripada korang-korang ni? Takkanlah support time menang je. Kita ni, timnas kita tak kisahlah kalah ke seri ke menang, kita kena muncul, kita kena support. Okay, so aku tak tahulah ini karma is real ke kafarah ke apa ke kan, tapi aku sajalah nak tunjuk screenshot komen-komen menarik yang aku dapat semalam. Komen pertama kita ada daripada Adnan K90. Malaysia, where is your pride? You can't even reach the semi-finals in a Southeast Asian event. Adnan, are you in the semi-finals, Adnan? Si butang follow hanya setakat ASEAN je. ASEAN. Okay, menarik juga ni. Kemudian kita ada komen daripada Heyans. Aku sedih banget. Malaya mau jumpa Indonesia tapi balik kampung. Aku reply, jumpa dekat airport. Dua-dua tak jumpa kat semi-final. Tak jumpa, dua-dua jumpa kat airport. Dan macam biasalah, banyaklah ketawa semalam. Aku malas lah nak screenshot semua. Korang boleh tengok, komen ada 2,000 lebih kot. Teruskan ketawa. Itulah, karma is real lah guys. Jangan sombong. Dan macam biasa, komen yang selalu kita dapat, kita ada peningkatan. Okay, so sajalah aku nak throw sikit kan. Sebenarnya, komen yang positif tu pun banyak juga. Lagi-lagi dekat Instagram dan Facebook, banyak sangatlah komen positif. Terima kasih kepada mereka-mereka yang komen positif semalam. Yang komen-komen macam ni, aku tak boleh buat apa lah kan. Okay, memang akan sentiasa ada. Cuma hari-hari yang macam ni, diorang senyap sikit lah. Okay, itu saja guys. Macam biasa yang... Ya, Malaysia harus angkat koper terlebih dahulu setelah seri saat melawan Singapura. Dengan hasil ini, Malaysia ada di peringkat ketiga di fase grup ini. Dan apa lucunya? Fans Malaysia langsung sindir keras fans Indonesia, timnas Indonesia, dengan membanggakan 1 trofi yang pernah didapatkan di Piala AFF ini. Padahal... Piala AFF ini merupakan piala ciki. Nggak ngerti saya gimana pikiran fans Malaysia ini. Awalnya saya nggak percaya dengan berita ini, tapi setelah saya cek, coba kalau kalian nggak percaya, bacotan fans Malaysia di akun One Football milik Malaysia. Gue ngakak cok. Ini saya bacakan ya. Yang terpenting bagi admin, at least kita ada 1 trofi berbanding dengan pasukan Timor Leste yang tiada trofi Piala AFF. Saya awalnya, wow ini untuk Timor Leste gitu. Ya gitu.
Ya wajar lah, ini bukan timnas Indonesia. Tapi lihat komennya. Emang ada yang sudah selevel Piala Asia tapi nggak punya trofi Piala AFF. Astagfirullah, ini masih 1 trofi loh. 1 trofi Piala Ciki lagi. Nggak tahu timnas Indonesia lagi berjuang di Piala Dunia, tahu nggak? Gimana menurut kalian dengan fenomena ini? Mari kita ketawa bareng. Tulis di komentar. Situasi di mana Indonesia memang mendapatkan set piece ya. Ini adalah sebuah pelanggaran, dan apakah itu terjadi di dalam kotak? Memang bola belum dilontarkan ya, dari tendangan bebas masih bola mati, tapi tentunya ini patut juga diperiksakah atau VR akan coba memberikan masukan possible penalty. Kita lihat ini tidak perlu. Ini pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Rontini, arah ke dada, Detan terjatuh, dan apakah kontak tersebut di dalam kotak penalti ini yang menjadi pertanyaan besar. Masihkah ada review yang berlanjut? Tidak sepertinya. Jangan bebas. Indonesia tersingkir dari AFF, pelajaran penting untuk Garuda Muda. Indonesia bermain cukup mendominasi melawan Filipina, namun sayang belasan kali peluang dibuat, tak ada gol yang diciptakan. Petaka muncul di penghujung babak pertama, kala Ferrari harus di kartu merah oleh wasit karena terlibat friksi dengan bek Filipina. Bermain dengan 10 orang, Indonesia masih bisa memberikan perlawanan, namun sayang Indonesia harus kalah 1-0 lewat gol penalti Filipina. Indonesia pun tak lolos ke semifinal Piala AFF. Ini jadi pelajaran penting untuk Garuda Muda. Tetap semangat, ingat kita masih punya ajang yang lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Indonesia kalah, keputusan wasit Toji Takasaki dan drama Filipina ala Bahrain jadi sorotan. Pada dasarnya Indonesia menguasai jalannya pertandingan kalah melawan Filipina kemarin. Namun ada beberapa insiden kontroversi di pertandingan yang membuat Indonesia kalah. Pertama adalah keputusan wasit Toji Takasaki saat memberikan penalti untuk Filipina. Entah bola mengenai tangan atau dada dari Donitri, dia sempat berdiskusi dengan wasit VAR cukup lama. Meski pada akhirnya dia tetap yakin bola yang mengenai tangan Donitri. Kemudian ada drama guling-guling dari pemain Filipina yang membuat intensitas pertandingan di babak kedua menurun. Meski gagal lolos AFF 2024 dan peringkat rang FIFA turun ke 130, ST sebut dapat pelajaran yang berharga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai bahwa timnya, yang mayoritas diisi pemain muda, mendapatkan banyak pelajaran berharga selama berkompetisi di Piala AFF 2024. Meski harus mengakui kegagalan melaju ke fase gugur, menghadapi lawan yang lebih senior dari segi pengalaman dan materi pemain membawa sisi positif bagi perkembangan tim. Pengalaman ini juga menjadi bekal penting bagi Cahya Supriyadi dan rekan-rekannya untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 serta SEA Games 2025 di Thailand. Skuad ini memang akan bermain di Piala Asia U23 tahun depan dan SEA Games. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Bermain melawan tim-tim senior di Piala AFF 2024 menjadi pembelajaran berharga, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai kekalahan dari Filipina.